warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Wisyarahab selaku moderator dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil presentasi kami berjudul Korban dan Kejahatan yang dianggotakan oleh Khadijah Wisyarahab, saya sendiri, Ade Seudanti, Eka Pradani, Sekar Anggita Ramadhani, Ibnu Hidayatullah, Rahman Nasution. Pelindungan hukum terhadap korban dalam tahap penyidikan dan penyidikan di kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri, yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan sesuai dengan azas Negara Hukum Republik Indonesia. Maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari dengan hukum yang berlaku. Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Ini jalannya proses pemindahan. Namun untuk memperkuat proses penegakan hukum, peraturan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dijelaskan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen pemindahan tindak pidana. Penyidikan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana. Guna terwujudnya supremasi hukum yang dimencerminkan rasa keadilan, penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diterima Sentra Pelayanan Polisi Terpadu atau SPKT atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk laporan polisi model A atau perkara yang ditemukan oleh polisi, dan laporan polisi model B atau adanya laporan di masyarakat. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepada SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kepada A. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri. B. Direktur Diserse Kriminal Polda untuk laporan diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan. C. Kapolres atau Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres. Dan D. Kapolsek atau Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek. Laporan polisi dan berita acara diperiksa saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan yang lebih tinggi. Kegiatan penyidikan dilaksanakan dengan cara bertahap meliputi A. Penyidikan, B. Pengiriman SPDP, C. Upaya paksa, D. Pemeriksaan, E. Gelar perkara. Baik, saya ambil alih, saya Eka Pradani. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yaitu hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang, sehingga korban di sini memiliki kerugian untuk yang kedua kalinya. Kerugian pertama yaitu karena sebagai objek pidana, dan kerugian kedua karena materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan, atau dengan kata lain korban mengalami viktimisasi sekunder. Hak korban telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban, tepatnya di dalam pasal 5 yang menguraikan hak saksi dan korban sebagai berikut. A. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya, dan B. Ikut serta dalam proses pemilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanannya. C. Memberikan keterangan tanpa tekanan. D. Mendapat penerjemahan. Dan yang E. Bebas dari pertanyaan yang menjerat dia. F. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Lalu kerjasama Polri dan LPSK upaya perlindungan terhadap korban, pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga mengatur hak-hak dan korban sebagai berikut. H. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. B. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. C. Dirahasiakan identitasnya. D. Mendapatkan identitas baru. E. Mendapatkan tempat kediaman sementara. F. Mendapatkan tempat kediaman baru. G. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. H. Mendapatkan nasihat hukum. Dan yang I. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir. J. Mendapat pendampingannya. Beberapa hak korban yang di atas mungkin tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyelidikan. Jadi, beberapa hak di atas menjadi pertanyaan penyidik. Apakah memang harus diberikan oleh penyidik atau subsistem peradilan lain yang memiliki tugas kewenangan tersebut? Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapatkan Adapun hak korban lainnya adalah mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan memperoleh biaya kehidupan sementara sampai waktu perlindungan berakhir. Mendapat pendampingan. Hak-hak tersebut akan sulit diimplementasikan dalam tahap penyidikan apabila hanya penyidik yang melaksanakan. Oleh karenanya diperlukan lembaga lain yang berwenang untuk secara koordinasi memenuhi hak-hak korban. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatur tentang perlindungan terhadap saksi atau korban sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5, diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, hak-hak yang sebagaimana sudah diatur dan diuraikan tersebut harus diberikan pada tahap penyelidikan dan penyelidikan. Pasal 8 ayat 2 mengatur bahwa dalam keadaan tertentu perlindungan diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Melihat pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, rasanya sudah lengkap dan dapat diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi dalam proses penyelidikan masih memerlukan berbagai perangkat dan dukungan dalam memberikan perlindungan korban tersebut. Melihat prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya sejalan dengan hak korban yang harus dipenuhi. Namun, perkap ini memang ditujukan untuk korban perempuan dan anak, tetapi tidak ada salahnya jika diterapkan kepada seluruh korban tindak pidana. Dalam perkembangannya, ada beberapa peraturan baru terkait dengan penyelesaian tindak pidana, yaitu terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE-8-Romawi 7/2018 tentang penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana. Surat edaran tersebut memuat beberapa hal terkait dengan keberadaan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. 2. Hubungan antara jaksa penuntut umum dengan kepentingan korban kejahatan dalam penuntutan perkara pidana.
Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi adalah persoalan kepentingan umum dan oleh karena itu segala penuntutan pidana haruslah pemerintah yang melakukan atas nama masyarakat. Sejak itu penuntut umum atas nama pemerintah yang menuntut semua pelanggaran undang-undang di muka pengadilan dan setelah hakim menjatuhkan putusan, ia pula lah yang menjalankan eksekusi putusan tersebut. Hakim menjatuhkan putusan tentu juga harus memperhatikan kepentingan umum, masyarakat ataupun kepentingan yang dirugikan. Dalam praktek, hakim mengambil keputusan menggunakan penafsiran. Penafsiran yang dilakukan adalah menggunakan teori. Salah satu teorinya adalah Diskurs-Norm teori. Secara ringkas, teori Diskurs-Norm dapat dikatakan bahwa meskipun menimbulkan perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar. Teori ini berasal dari Jerman yang dapat dilihat dari pasal 823 BGB ayat 2 yang artinya kewajiban-kewajiban yang sama yakni ganti rugi kena kepada mereka yang perbuatannya bertentangan dengan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan hukum orang lain. Menurut pandangan teori ini, di samping adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, juga harus ada hubungan kausal lain, yaitu antara sifat melawan hukum dari perbuatan dan kerugian, tetapi menurut Rutan hubungan yang disebut terakhir ini bukan hubungan sebab akibat, sebab sifat melawan hukum bukan fakta tetapi suatu kualifikasi. Tanners menyebut hubungan ini suatu hubungan normatif, mungkin lebih jelas dan lebih benar. Dalam bidang hukum pidana, apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, dua kutub yang saling berhadapan adalah jaksa yang bertindak untuk dan atas nama negara serta mewakili kepentingan korban di satu pihak dengan terdakwa atau terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum tadi di pihak lain. Disinilah letak pentingnya pembatasan kekuasaan para penegak hukum. Karena pada tangan mereka, polisi, jaksa, dan hakim, terletak kekuasaan negara untuk menuntut, menyidik, dan memutuskan suatu pemidanaan. Dalam rangka teori Diskurs-Norm ini, timbul pertanyaan, kepentingan hukum apakah yang hendak dilindungi oleh hukum pidana? Maxwell dalam suatu catatan tentang kepentingan hukum yang mengulang kembali pada sejarah pengertian hukum, menyatakan bahwa dinamika dalam perkembangan pemikiran yang dinamis tentang kepentingan hukum berhubungan erat dengan penilaian yang berubah-ubah yang dipertemukan oleh kedua fungsi kepentingan hukum itu dalam tahun-tahun sebelumnya, yakni fungsi legitimasi dan fungsi interpretatif. Fungsi yang melegitimasi berisikan bahwa pemerintah baru boleh bertindak terhadap kebebasan warga jika dengan tindakan itu akan melindungi kepentingan hukumnya. Fungsi interpretatif berisikan bahwa dalam kepentingan hukum terdapat faktor penting dengan penetapannya dalam undang-undang. Kepentingan hukum menurut Feuerbach adalah kebebasan sebagai harkat tertinggi dari individu harus menemukan pembatasannya. Dalam kebebasan individu yang lain dan negara harus menjaga kebebasan semua orang. Negara harus menjamin perlindungan kebebasan dan hak-hak yang muncul dari kebebasan itu tidak lagi sebagai penjelmaan dari suatu kemauan metafisis bersifat ketuhanan dan di luar sifat-sifat manusia, tetapi sebagai penjelmaan dari kemauan bersama atau dari suatu kewajiban etis yang paling tinggi. Penting di samping perasaan, rasa hormat terhadap Tuhan, dan rasa karena terjadinya delik itu. B. Bahwa untuk si pelaku delik perlu diketahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya delik maupun keadaan kejahatannya pada umumnya. Pemikiran dari poin A akan mempunyai pengaruhnya pada ilmu hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sekarang ini tidak atau kurang memberi kepuasan kepada korban. Dalam arti tidak atau kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar atau dirugikan, maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal ini. Husman menganjurkan pemikiran ini khusus untuk bidang yang menyangkut delik di mana dapat ditujukan adanya korban individual atau perseorangan. Dalam konteks Indonesia, di mana KUHP dan ilmu hukum pidana itu didasari pemikiran Barat, perlu digali bagaimana pemikiran hukum adat Deliktenrecht dapat menyumbang ke arah ini. Sedangkan hasil pemikiran tentang poin B akan banyak membantu pengembangan pikiran dalam kriminologi. Antara lain Nagel dengan relati kriminologinya dan Safer dengan konsep tanggung jawab fungsionalnya. Patut diperhatikan dalam hal ini dengan lebih mengetahui peranan korban dalam terjadinya delik. Maka badan penegak hukum juga akan banyak dapat menarik manfaat darinya, khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan. Baik, materi yang telah saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sedangkan hasil pemikiran tentang poin B akan banyak membantu pengembangan pikiran dalam kriminologi. Antara lain Nagel dengan relate kriminologinya dan Safer dengan konsep tanggung jawab fungsionalnya. Dalam rangka pengetahuan tentang keadaan kejahatan pada umumnya, suatu survei tentang korban akan dapat pula mendapat pengertian kita tentang hidden criminality atau kejahatan yang tersembunyi. Muladi mengemukakan beberapa alasan yang berkaitan dengan perlindungan korban, yaitu proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum, menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik
poena maupun krimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier. Lebih lanjut, menurut Muladi, secara sosiologis semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kedua, bertolak dari argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Negara lebih boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindak yang bersifat pribadi. Ketiga, Muladi memandang bahwa masalah pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan. Yang dewasa ini banyak dikedepankan, yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam hubungannya antara pelaku kejahatan dengan korban, sistem hukum yang berlaku sekarang kurang peduli terhadap kepentingan korban. Kehadiran korban dan saksi dalam proses peradilan pidana selain tidak memberi kompensasi karena mereka meninggalkan pekerjaan dan membutuhkan biaya menuju ke tempat sidang, perlindungan, keselamatan dari gangguan pelaku dan kelompoknya juga tidak dijamin. Kini dalam kehidupan praktis dunia hukum yang sebelumnya tidak memberi tempat pada korban kejahatan dalam hukum dengan perkembangan penelitian viktimologi. Baiklah, akan saya lanjutkan. Proses penegakan hukum yang dilakukan akan memberikan fokus hukuman kepada pelaku dengan tetap mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban. Jaksa penuntut umum dalam hal ini memposisikan diri sebagai korban sehingga dapat memahami dan mengerti kepentingan apa yang harus diperoleh oleh korban melalui proses pengadilan tersebut. Jaksa akan menjaga agar proses penegakan hukum yang berlangsung tidak saja adil bagi pelaku kejahatan, melainkan juga adil bagi korban yang notabene dirugikan akibat kejahatan tersebut. Terkait dengan kepentingan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan sebuah peran jaksa dalam mengedepankan kepentingan tersebut. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Petunjuk Jaksa Agung nomor B 63/E 21 tahun 1994 tentang perlindungan terhadap korban kejahatan. Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa kerugian yang akan diderita oleh pihak lain adalah termasuk kerugian korban. Hal ini merujuk pada pasal 98 KUHP. Surat petunjuk tersebut berisi sebagai berikut. Yang pertama, agar memanfaatkan pasal 98 KUHP dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan dengan berusaha menggabungkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban kejahatan dengan perkara pidananya. Yang kedua, korban kejahatan atau keluarganya sejak dini diberikan informasi mengenai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku kejahatan. Yang ketiga, dilakukan pendekatan dengan hakim agar diperoleh persepsi yang sama. Yang keempat, barang bukti yang menjadi alat mata pencaharian korban kejahatan atau keluarganya, misal kendaraan dan sebagainya, dapat dipertimbangkan untuk dipinjam pakai oleh korban atau keluarganya. Yang kelima, ditempuh usaha lain yang pada prinsipnya dapat membantu korban kejahatan yang diharapkan berdampak positif pada meningkatnya peran serta masyarakat, khususnya korban kejahatan. Dalam penegakan hukum, misalnya terdorong untuk segera melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi, bersedia menjadi saksi atau berperan serta dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, pasal 133 KUHP menjelaskan bahwa terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan
mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu, sebab yang memiliki uang untuk membayar kompensasi proses ataupun tata cara penggantian kerugian ini akan ditentukan oleh peraturan pemerintah. Dalam kenyataannya yang ada sekarang, peraturan pemerintah mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Namun pada prakteknya memerlukan peran lembaga perlindungan saksi dan korban atau yang biasa kita sebut LPSK. Namun perlu diingat bahwa LPSK sendiri kedudukannya di luar sistem peradilan pidana. Hal itu tentu akan menambah panjang prosedur pemenuhan ganti rugi bagi korban dan karenanya juga memisalkan para jaksa untuk tetap dapat mengembalikan kepentingan korban melalui sistem peradilan pidana lain harus mendapat perhatian kembali. Posisi jaksa sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tentu dapat dianggap dengan memihak kepentingan korban, sehingga penuntutan yang dilakukan merupakan upaya pemenuhan kepentingan korban. Selanjutnya, ketentuan tentang kompensasi bagi korban yang diputuskan oleh pengadilan dalam rancangan KUHP tersebut sebetulnya memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan mengenai pemulihan ganti kerugian berdasarkan kerugian yang diderita. Ganti kerugian tersebut dapat disatukan dengan tuntutan pidana yang diajukan kepada terdakwa, sehingga nanti hakim akan mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk menentukan jumlah kerugian yang diderita, tentu dalam hal ini jaksa penuntut umum harus melakukan komunikasi hukum dengan korban. Berapa kerugian material yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Kerugian material yang dimaksud merupakan kerugian yang nyata dapat dihitung dan dapat dibuktikan. Kerugian material tersebut memang belumlah cukup untuk mengganti kerugian imaterial yang diderita oleh korban kejahatan. Akan tetapi, ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan penderitaan korban akibat tindak pidana. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 6 undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.